Sama minummu gimana? Asoy. Ya, ini salah satu contoh orang tamak. Tahu kan alasan kenapa perutnya buncit? Orang ada gelas kita udah beli gelas langsung pakai galon. Belum dicuci gelas. Udah. Keren. Satu. Gampang banget jadi keren di sini. Bersih-bersih keren. Nah, ini tumben-tumbenan nih kita syuting siang nih. Kenapa? Kenapa? Kita mau hidup sehat. Emang udah ngerasa hidup gak sehat? Karena sakit aja kemarin, tapi lagi musim sakit emang. Pancaroba soalnya. Iya. Emang lagi musim? Lagi musim sakit, anak bocah-bocah kecil. Oh, tapi kan udah gede dirimu. Masih kecil lah. Jiwanya masih anak-anak. Mana buktinya kamu masih kecil mana? Cuma gila mas. Tapi emang maksudnya trimantra hidup 3 bulan ini kan kita masih bereksperimen tuh. Dan belum nemu formula yang tepat. Kemarin ya Allah turun banget viewernya aja. Gue juga gak ngerti kenapa ya. Tapi gue rasa sih memang banyak orang yang tahunya karena kita stand up, jadi masih nikmatin stand up gitu. Kayaknya Emang gitu. Kayaknya enggak ya mas. Itu pembenaran skenario paling bagus ya. Berarti kita masih bisa stand up gitu. Dalam artian lain podcast kita masih buruk. Tapi emang dia aku kemarin malam ada yang komen juga apa? Belum lolos karena syutingnya malam-malam. Banyak banget ini podcast yang ngomong ngalor ngidul, kita harus cari yang berbeda. Jadinya kita nggak ngalor ngidul sekarang. Tertata. Kita Enggak, ngetan ngulon, beda arah aja. Kan aja. kita mau jadi Nancy Judge versi 3 orang. Oh, Nancy Judge. cerita horor. Versi 3 orang. Atau pakai matador gitu cerita. Oh, Jadi sisi desa gitu. yang jadi Nesi siapa? Faisal aku. Aku Judge. Lu Judge. Kamu jadi apa? Kamu. Gue jadi silver play button. Oh ya dipajang itu ya. Di belakang aja. Silver play button. Tapi ngomong-ngomong, ini set kita kayak orang talk show, Mas. Ini hostnya ini. Ini hostnya. Jangan ngerokok, kerja nge-host. Enggak nge-host, itu panas aja biasanya. Bajunya bagus. Wah, Ini kan Iya, baju bagus. kita mas. Oh iya. ya promo dong, maksudnya gitu. Oh iya bajunya bagus sekali ya. Betul. Nih kalau kalian mau teman-teman nanti langsung DM aja kami kalau buka open BO ya. PO. PO. Open BO. Open PO. Kelihatan akrab banget kayak Iya. itu ya. Iya. Dia open BO di kepalanya kan berarti yang muncul dari lisannya itu adalah yang biasa ada di kepala. Open PO mas, saya bilang open POP. Oh, PO. PO. Ya, emang di kepalanya banyak bus. Ya. Emang lu lagi mikirin burung lu ya? Kenapa burung? BO. BO. Ngaso. Tapi enggak, kenapa gue bilang sakit tadi? Karena kemarin tuh cerita-cerita katanya di Thailand juga ini Covid kan? Iya, Covid lagi. Asia kan? Tenggara, Covid lagi. Malaysia juga, Singapura iya katanya. Mungkin bisa masuk ke Indonesia, tapi pancaroba juga masih mungkin. Tapi kok bisa Covid lagi sih? Katanya kan udah divaksin. Ya namanya penyakit mas, nggak ada yang tahu. Ini beda varian apa? Nggak tahu, nggak ngerti gue. Sebeda-bedanya varian kalau udah divaksin harusnya tetap nggak sekuat itu. Tapi kan mereka bisa bermutasi, Jadi apa sih? berevolusi, jadi punya kekuatan gitu. Kekuatannya apa? Nggak ada mas. Lempar aja pak. Telekinesis. Emang lagi sakit bisa? Kalau siang saya ngaco. Ngaco. Makin nggak los ya, makin nggak los kamu kalau siang. Tapi kalau misalnya ada ya amit-amit ya karantina lagi, langkah apa yang kita lakukan? Kalau ada karantina lagi, Menolak karantina mas. Wah, pergi kamu keluar gitu. Kabur kita. Tapi Kabur kemana? meskipun karantina nggak karantina juga perasaan aku diem juga di rumah dah. Kalau dulu waktu COVID pertama itu kan di Depok kan, 2020. Suspek pertama aku lagi KKN, lagi di Madiun itu, di kaki Gunung Wilis. Di jari tengahnya apa ya waktu itu? Di situ udah mikir skenario kalau lockdown, kita nggak bisa pulang ke Malang kan, aku Malang, jadi 3 Itu pulau. Jawa Timur juga apa bukan? Jawa Timur, Madiun. Willis. Gunung Wilis. Gunung Gunung Wilis di situ terus. Udah mikir skenario gitu kalau di lockdown waktu kita di kaki gunung itu kita nggak bisa turun ke kota, nggak bisa pulang ke Malang. Akhirnya aku udah mikir siapa ya satu peserta yang bisa kumakan, tau nggak sih? Udah langsung kanibalisme kamu ya. Padahal bisa ngerebus gesper dulu. Enggak mas, berburu kan kaki Gunung Wilis masih banyak tanaman sama hewan-hewan. Bener, tapi kan kita nggak punya skill itu. Maksudnya kita masih Nggak punya skill berburu tapi punya skill membunuh.
Punya keberanian untuk bukan makan daging manusia. Bukankah membunuh sering terjadi di kota besar? Iya, Mas. Itu Tapi bukan membunuh kota besar, karakter. Ya, maksudnya karakter kami kan terbentuknya di kota besar, iya. ke kota kecil, ke Kota besar mah nggak membunuh, Jar. Nggak membunuh secara fisik, membunuh secara karir. Aso. Mengkerjilkan. Di kota-kota bukan membunuh, Apa mengkerjilkan. kira-kira suka ketemu Tiara ngapa ya? el motivator. Aku tadi mau tanya contoh kasus membunuh karir tuh yang kayak gimana, tapi kayaknya terlalu bahaya dah. Ada nggak sih? Ada aja sikut-sikutan, Sikut-sikutan. ngejelekin di depan bos. Heeh. Masa lu nggak pernah Banyak. ngerasa? Kalau gitu. Lu kerja udah kan? Udah kan? Pemain bola aku. Kerja normal. Ya udah. Kayak tiba-tiba ada satu Cerita. orang, iya, yang di depan bos tuh bisa aja ngejilatnya demi tujuannya gitu. Tapi nyusahin orang lain karena orang lain susah, kerja udah bete, udah pasti efeknya kinerja dia jelek. Oh, bagus-bagusin bosnya di depannya. Ada salah satu konten pernah nonton nggak? Kalau pegawai baru tuh makan bareng bosnya, oh silakan bos, makan bos. Waktu diajak bareng bosnya, ayo makan. Kalau pegawai yang menjelat tuh kayak, wah bos ini tempatnya bagus banget, makasih ya udah rekomendasiin ke tempat ini gitu. Bos tahu dari mana tempat ini? Gitu. Dipuji-puji terus bosnya gitu. Dirimu tipe pekerja yang mana aja? Nah itu. Kamu berarti yang membunuh karir orang kamu. Kamu berarti si bajingan itu. Enggak, kalau di kantor enggak gua. Kalau di kantor ya gua ngerjain apa yang gua kerjain, selesai kerja gua pulang. Gitu, enggak yang mau mengakrabkan diri di kantor gua. Ya udah tanggung jawabmu apa, kamu itu aja gitu. Ya, kalau ya saksinya Musdalifah Basri dah gua gitu. Oh iya, Kerja. paham. Itu kalau sama Musdalifah. Kalau sama Limbat nggak bakal bisa memuji karena dipuji pun tetap diem. Tetap haho ya kan, tukang keong haho. Tukang keong gitu. Biar keluar. Dirimu di kantor tipe yang gimana? Faisal Agung. Tipe yang ngerjain tanggung jawab aja udah. Disuruh yang di luar job desk mentak udah. Nggak mau. Apa gimana? Mentak, nggak mau. Nggak dikasih job desk mentak. Dikasih kerjaan di luar job desk Coba nggak mau. kamu bosnya. Dia Ntar lu kasih kerjaannya dulu apa? yang di luar job desk mau apa? Job desk itu kan bagian quality control tuh. Quality control. Quality control tuh. Yang gimana sih mas? Iya, ngecek kualitasnya ada- ada cacat nggak reject. Ya benar. Wah pinter itu. Nah itu kan barangnya kan diantar ke aku. Aku cek, tapi kalau aku disuruh ngambil, nggak mau lah. Karena lu ngecek doang. Iya, Misalkan, Faisal, tolong buang sampah. enggak. Mana bentaknya? Enggak ada bentakannya. Coba. Oh Coba. enggak. Coba. Faisal, tolong quality check. Nggak mau. Lah, itu kan coba. Gimana? Ya, sekarang dia ngantuk. dia timah karyawan yang harusnya nggak masuk dia. Saya pekerjaannya nggak kerja. Harusnya nggak masuk kamu di situ. Harusnya kalau lolos tes. Emang tes kerja lu waktu itu? Tes. Tertulis? Banyak tertulis, wawancara 2 kali. Itu BUMN ya? Enggak. Enggak, swasta. BUMS apa? BUMS apa? Badan Usaha MS Glow. BUMS, Badan Usaha Memes. Istrinya Adi MS. Istrinya di MS. Tapi, Astagfirullah. apa namanya? Kok tesnya panjang ya? Maksud gue biasanya kalau panjang-panjang gitu udah PNS gitu. Lah, swasta mah beda-beda aja. Lu nyokok orang dalam? Enggak. Masa iya? Iya. Dia putra daerah. Putra daerah. Tapi itu gini, kemarin kan juga ada rame-rame tuh yang bilang katanya kalau perusahaan-perusahaan tuh buka lowongan pekerjaan tuh lebih ngutamain Kerabat, orang keluarga. kerabat sama orang-orang yang dikenal sama karyawannya udah kerja di situ. Kalau job-job gitu buat ini aja apa namanya persyaratan. Karena kan itu dari negara katanya kan gitu. Di tempatku juga kayaknya gitu sih. Jover Lu gitu. siapa? Orang dalam lu? Nggak ada orang dalam, jadi ada. Tadi dia ngomong begitu, katanya buat kerabat, buat ini. Nah, yang di job fair itu cuma diambil berapa persentase. Buat apa? Dimasukin. Jadi gini, misalnya ya, buka lowongan nih, 100 orang. Ya. Katakanlah 60 nih diambil dari job fair tadi. Ya. Yang 40-nya ada slot sendiri. Ya udah gitu dah. Nah, aku yang 60, makanya 60 lama. Lu dari job fair? Aku dari kerjasama antar SMK ya job fair juga hitungannya.
Oh, orang dalamnya kepala sekolah. Kepala sekolah. Enggak, masalah SMK-nya itu semua SMK di Jawa Timur. Kepala sekolah Jawa Timur. Betul. Mas namanya itu Kak, punya relasi ya? Nggak bisa itu Mas. Lu berapa orang yang masuk barengan lu, satu lintingan lu? Satu lintinganku sekitaran 40, 45. Dalam satu pabrik itu? Dalam satu gelombang. Enggak, di pabriknya berapa orang sih? Banyak lah. 400. Itu yang karyawannya, yang outsourcing 500-an. Yang orang lewat? Yang orang lewat ada 30 per jamnya. Yang orang lewat. Orang lewat. 30. Tapi betul ada orang lewat kan, supir truk sering lewat bawa muatan dibongkar terus keluar lagi. Lewat itu. Benar. Benar. Tanya aku dong, Jar, tipemu gimana sih jadi karyawan gitu? Lu kerjanya di hutan dulu kan? Ya maksudnya pengen ditanya, masa aku capek dengerin kalian tuh. Apa Ada aja nih. bukti kerja apa di hutan? Yang udah dijelasin. Kenapa ya cerita? Pernah nggak sih capek kita dengerin orang tapi nggak didengerin? Mas, kamu pas kerja dulu kerjanya El motivator. Mas, saya tanya lo Mas. El Melo dia apa? Tapi, El apa? El cerita. El cerita. Lu cerita aja, nanti kita simpulin Kita simpulin. kata-kata motivasi, kata-kata launya. El melankolis aku. Tapi emang capek banget dengerin orang itu. Mas, saya tanya lo Mas. Oh iya, apa? Kamu kalau di tempat kerja jadi orang Di hutan? Jadi orang hutan. yang kalau dulu lah Mas. Jadi orang. Iya. Di hutan aku. Lu kerja tim nggak? Di bawah tekanan? Kadang. Iya, karena kan banyak persyaratan. Kerjamu itu apa sih? Enggak, ternyata enggak serius ceritaku aja enggak seru. Kerjamu itu apa sih? Kerjamu Udah pede, tanyain dong gitu, ternyata enggak seru aja. Ini aku tanya lo Mas. Iya, apa? Kerjamu apa sih? Kerjaku surveyor. Surveyor apa tuh? Aku pernah kerja di Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi sangat akrab dengan apa, Mas? Opet. Nah, itu deketan banget. Harus deket banget. Misalnya mana ya biar orang-orang tahu ya? Harus nyebrang kapal enggak ya? Enggak. Jalan kaki Naik bisa. motor 15 menit nyampe. Misalnya sini Pasir Putih ke Depok udah Malaysia itu. Tapi aku belum berani karena waktu itu nggak megang paspor. Karena kalau meskipun lewat jalan tikus, ketahuan polis itu kita bisa dicambuk, hukum cambuk. Di Gitu. hutan ada jalan tikus. Ada Kijang juga ada. Kijang percaya. Yang Innova. Jalan ikan ada. Nggak ada Mas, ikan mah berenang, nggak ada jalannya. Iya benar, lewat air. Lewat air. Oh iya ya. Udah lewat tikus. Jadi kena cambuk, nggak berani. Belum ke situ. Oh, tapi suka ada yang nakal ya? Ada, tapi gimana ya? Kena cambuk itu maksudnya gimana? Dicambuk lah, ngerti cambuk dicambuk, tush gitu. Ya nggak Kok ginder. terus gitu sih Nggak gimana? tapi dan ginder apa? Apa? Ya nggak ditangkap dulu kocak, diperiksa bawa paspor nggak? Nggak bawa. Oh ya udah ditangkap. Dicambuk. Oh ditambuk. Tapi habis itu dibebasin. Kalau sekarang nggak tahu kebijakannya gimana ya, waktu itu katanya gitu. Tetapi habis itu dibebasin Dicambuknya di Malaysia. di Malaysia Habis itu langsung diantar buat pulang. buat pulang sama dibeliin es krim. Oh biar nggak sedih, Mas habis dicambuk. Biar nggak sedih. Tapi lu tahu cerita yang urban legend ini nggak? Apaan? Kakek-kakek sering lewatin perbatasan. Hah? Jadi ada kakek-kakek. Gue lupa tahun berapa, tahun 94 kalau nggak salah. Persis banget ya terus. Kalau nggak salah, gue lupa, pokoknya Iya, tahun iya, 90-an. iya. Dia sering naik sepeda, Heeh. ngelewatin perbatasan bawa tas. Ya. Terus diperiksa oleh penjaga Malaysia. Pakai bahasa Malaysia gue nggak ngerti, pokoknya intinya. Gampang bahasa Malaysia. Iya. Ayo. Pokoknya intinya dia ngomong, kamu lewat sini bawa paspor nggak bawa? Bawa. Terus di dalam tas apa? Heeh. Kata dia isinya pasir. Heeh. Nah penjaganya udah curiga kok ada pasir Kok di ada dalam pasir, tas. iya. Dibuka tasnya, dikeluarin, bener isinya pasir. Udah set lewat. Heeh. Besok gitu lagi diperiksa lagi tasnya isinya pasir. Lewat. Besok lewat lagi pakai sepeda Bawa pakai tas pasir. isinya pasir gitu. Iya. Ke Malaysia. Heeh. Udah sampai bertahun-tahun. Akhirnya si penjaga itu pas banget mau pensiun, nanya sama si kakek itu. Kayak kita saya bentar lagi mau pensiun. Boleh nggak saya tahu kakek sebenarnya selama ini lewat naik sepeda, bawa pasir. Itu tuh pasti berbuat jahat kan? Apa yang kakek selundupin? Iya. Ternyata Kakek itu nyelundupin sepeda. Sepedanya ya. Sepedanya nggak diketahui. kan dari awal sepedanya itu kan sepedanya nggak ditimbun pasir
Kenapa dia nunjukin sepeda sih? Enggak kena Aneh ganti-ganti. banget. Aneh banget. Kena ganti-ganti dia nunjukin sepedanya. Oh sepedanya ganti-ganti. Ke Malaysia. Tapi kenapa nggak pasir? Nah, Ya Allah. itu ilusi optik. Ilusi optik itu. Itu ini tipuan angle. Kamera. Ya Allah. Jadi sengaja menunjukkan hal-hal yang mencurigakan. Padahal ini biasa aja. Nah, hal yang bermasalah disembunyikan. Tapi cerita yang sama mirip, Ja. Apa? Kalau itu versi mana? Perbatasan mana? Malaysia. Oh, ini perbatasan Thailand. Thailand Malaysia. Patani kan daerah Melayu di situ. Mereka sebenarnya bisa saling ngobrol karena sama-sama Melayu kan. Ada ini kakek dari Malaysia mau ke Thailand. Ditanya sama perbatasan Thailand, mirip pasir-pasir, mungkin kayaknya ceritanya mirip-mirip ya. Pasir terus aja bawa sepeda. Kakek berbuat jahat ya gitu. Kakek sebenarnya buat apa sih? Terus kakeknya bilang ikut saya Pak polisi gitu. Saya bikin istana pasir. Gede banget. Gede banget istananya. Ya udah mereka hidup bahagia. Itu bahagia. Dan ternyata kakek itu adalah Apa? permen jahe. Aku ada ginger. Aku ada Ginger apa? Ginger breed. Ginger breed. Ginger Bridge. Aku nggak harus punya cerita kan? Harus cerita perbatasan. Cerita perbatasan. Nah, itu mah sama kayak ini. Gimana? Masnya pergi dah. Hah? Masnya pergi tuh. Iya. Menarik nggak ceritamu? Nggak terlalu. Coba sih. dulu Coba aja. dulu. Coba dulu. Kita support kok. Heeh. Heeh. Ini kalau nggak menarik kita Sama. closing. Apa? Sama. Apa? Apa? Dari ini Kalimantan ke Brunei. Heeh. Sama Kan berapa kapal? Bisa. Kan berapa kapal? Misalkan Kalimantan ke Brunei, udah ke Malaysia dulu. Iya, bentar. Gak bisa jelek mas itu. Oh ya, bentar. Enggak, itu berapa kapal ya? Enggak nyebrang kapal kan. Kalimantan gini. Malaysia. Kalimantan Malaysia kan. Habis itu Atas ini Malaysia nih. Heeh. Brunei di sini. Benar. Kalau perbatasan Kalimantan Brunei, Malaysia aja dihitung. Nambang lihat. Ya udah dah, Jawa Timur. Enggak juga, asal tahu. Apa sih negaranya sih yang bisa dibuat mainan nih ya? Ya benar. Indonesia Timur Leste. Jadi Jawa Indonesia Timur Leste. Tapi Leste-nya sekarang tuh Kejora. Lesti Kejora. Kejora. Leste Kejora. Jadi pakai yang mana aku? Terserah, Itu perbatasan ceritanya. mana? Apa ini Papua sama perbatasan sama kebun teh? Boleh. Papua New Green Tea. Papua New Green Tea. Boleh. Ya, Pokoknya bisa. sama lah intinya negaranya bisa di mana aja. Kakek bawa sepeda, bawa pasir berkali-kali. Sampai akhirnya gitu terus bertahun-tahun menjaganya mau pensiun. Tanya, emang kakek ini berbuat jahat kan? Kakek nyelundupin apa? Kakeknya jawab, saya nyelundupin kakek. Tiap hari kakeknya ganti-ganti, papa nggak sadar. Udah. Tadi menarik sih tapi delivery-nya. Ya dari sini keluar. Delivery Berapi-api terus saya, Mas, ada. Kayaknya harus di-rewrite aja. Coba dulu dah. Jadi ada kakek-kakek, gue cerita lagi ulang nih. Coba. Ada kakek-kakek setiap hari lewat perbatasan Malaysia, ditegur sama tentara perbatasan. Ditanya, kakek boleh saya periksa dulu? Karena mencurigakan kan, Iya. bawa tas, katanya tasnya isi cuma pasir. Heeh. Sampai bertahun-tahun. Akhirnya si kakek itu, si tentara Polis, itu, iya. polisi itu udah mau pensiun, bilang kakek sebenarnya buat jahat kan. Heeh. Nah, cerita aja kayak karena besok saya pensiun, gak bakal saya perkarain. Akhirnya kakeknya cerita, iya sebenarnya saya buat jahat. Apa yang kakek buat jahat? Saya utang puasa. Jahat itu bukan dosa. Jahat. Heeh. Terus akhirnya ya mumpung saya pensiun, ini saya laporkan ke junior saya. Akhirnya ditangkap, dihukum, Kayak ada puasa. dihukum. Ditangkapnya pakai jaring yang dari atas pohon gitu ya. Set, gitu. Ditarik gitu. Kayak jebakan di Indiana Jones. kartun Marsupilami juga gitu. Gitu sih. Ya, udahlah. Ya udahlah, ceritanya kesimpulannya berarti ketika kita tua nanti setidaknya jangan menutupkan sesuatu. Sama kesimpulannya adalah di pekerjaan apapun nggak apa-apa buat curang. Kok gitu? Asal Asal tidak ketahuan. ngerugiin perusahaan dong. Benar. Ya baik buruknya kembali ke kalian. Saya Gianluigi. Yang rugi siapa, Mas? Buffon. Saya Donatello. Dan kamu? Pijahat. Udah. Lumayan. Ayo syuting lagi 16 menit. Ubah posisi.